Ya, ketemu lagi kita di video kali ini. Bu Guru Nita mau ngelanjutin materi ke subtema terakhir, yaitu subtema 4, tema 8. Jadi yang benar-benar materi yang paling terakhir ya di tahun ajaran 2019-2020 ini. Di video ini khususnya Bu Guru akan menjelaskan materi mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu masih di penggunaan huruf kapital ya. Jadi masih di penggunaan huruf kapital. Pada teks percakapan. Nah, misalnya kalau kalian buat percakapan itu pastinya bakal ada tanda kutip ya. Tanda kutip tahu nggak? Tanda kutip itu seperti ini. Titik titik titik. Nah, itu tanda kutip itu dalam percakapan itu artinya dia ngomong langsung. Tuh. Nah, misalnya huruf kapital itu pada nama orang, pada awal kalimat, juga dipakai pada awal petikan kalimat langsung seperti ini ya. Contohnya dalam teks percakapan itu misalnya ibu, titik 2, jadinya ibu yang ngomong. Ayo bangun, sudah siang Ani ya. Jadi di sini ada suatu kalimat langsung, dimana setelah tanda petik kalimat pertama yang ada di sini itu menggunakan huruf kapital. Terus nama Ani juga menggunakan huruf kapital. Jadi seperti ini penggunaan huruf kapital pada teks percakapan. Satu lagi deh Bu Guru kasih contoh. Ani deh. Ani berpesan kepada adiknya di nanti jangan main jauh ya. Nah, jadi di sini di contoh yang kedua ini, Ani di sini itu belum termasuk kalimat langsung. Kenapa? Karena dia tidak berisi tanda petik 2. Jadi Ani yang di sini itu menggunakan huruf kapital karena dia termasuk nama orang dan pada awal kalimat. Nah, berpesan kepada adiknya, di sini tanda titik. Di sini menggunakan huruf kapital karena dia awal kalimat pada kalimat langsung. Seperti itu. Jadi ini dia contoh penggunaan huruf kapital pada suatu teks percakapan. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita tentang penggunaan huruf kapital pada nama tempat. Jadi penggunaan huruf kapital pada nama tempat. Pada nama tempat ya. Jadi kalian bisa baca di buku pena kalian halaman 166 itu selain digunakan pada nama orang, huruf kapital juga digunakan pada setiap awal kalimat dan nama tempat. Nah, seperti contohnya misalnya apa ya? Contoh yang pertama, besok ayah akan
pergi ke Jakarta. Jadi Bu Guru koreksi sedikit di sini. Besok ini menggunakan huruf kapital karena dia di awal kalimat. Ya. Terus ayah akan pergi ke Jakarta, di mana Jakarta di sini juga menggunakan huruf kapital karena Jakarta itu termasuk nama tempat, ya kan? Terus contoh berikutnya itu lagi ada saya dan Rudi tinggal di Denpasar. Jadi yang contoh yang kedua itu kalian bisa lihat kalau S di sini itu menggunakan huruf kapital karena dia termasuk kata awal pada suatu kalimat, dan Denpasar ini merupakan nama tempat. Dan contoh yang ketiga adalah adik bersekolah di SD Mahardika Denpasar, ya. Jadi contoh yang terakhir ini kalian bisa lihat sama-sama. Adik di sini menggunakan huruf kapital karena dia termasuk awal dalam suatu kalimat. Terus di sini ada SD Mahardika Denpasar menggunakan huruf kapital juga, ya, karena SD Mahardika Denpasar itu adalah nama suatu tempat, yaitu nama sekolah. Nama sekolahnya si adik, jadinya dia menggunakan huruf kapital. Sudah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, guru mau lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang penggunaan tanda titik dalam penulisan waktu. Ya, jadi ada penggunaan titik. Ini dia penulisan titik pada penggunaan waktu. Jadi antara jam dan menit itu dipisahkan oleh tanda titik, seperti contoh pukul 7.00 saya berangkat ke sekolah. Jadi tidak hanya di akhir kalimat, tapi untuk penulisan waktu seperti ini dia juga menggunakan tanda titik. Misalnya contoh yang berikutnya, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua itu misalnya saya bangun pukul 06.45 pagi. Tuh, jadi di sini juga ada titik sebagai akhir suatu kalimat, dan di sini juga pemisah antara jam dan menit. Jadi diisi tanda titik. Jadi jam 6:45 seperti itu. Contoh yang terakhir lagi ada Tika tiba dari Bandung pukul 9:10 seperti itu. Nah, di sini tanda titik seperti biasa di akhir kalimat, dan menentukan pemisah antara jam 9:10. Jadi itu penggunaan titik dalam penulisan waktu. Sudah? Bu Guru mau lanjut lagi itu ke penggunaan tanda titik pada kalimat, ya. Jadi penggunaan titik pada kalimat itu penggunaan titik pada kalimat.
bisa lihat di halaman 150 ya. Jadi penggunaan tanda titik pada kalimat selain pada akhir juga pada singkatan, nama orang, nama tempat, dan lainnya. Contohnya di sini ada yang pertama, akhir singkatan gelar, pangkat, jabatan, dan sapaan. Jadi misalnya seperti contoh namanya Bu Guru ya, Made, Nita, Jayanti, Tusandari, S titik PD titik, di mana titik di sini itu sebagai nama gelar dan pada akhir gelar. Misalnya S di sini itu adalah singkatan dari sarjana dan PD itu adalah singkatan dari pendidikan. Jadi di mana gelar yang Bu Guru punya itu adalah SPD yang berarti sarjana pendidikan. Seperti itu. Misalnya contoh lain lagi, IR titik Soekarno. Jadi Soekarno itu mempunyai gelar berupa insinyur yang disingkat IR titik Soekarno. Terus juga misalnya contoh lain, Profesor titik Doktor titik Ida Bagus Mantra. Jadi Bapak almarhum Ida Bagus Mantra itu punya gelar profesor dan doktor dia. Jadi prof itu disingkat menjadi titik dan doktor itu disingkat jadi DR, dikecil R kecil ya. Nah setelah itu sebagai tanda titik itu sebagai pemisah bilangan ribuan dan kelipatannya. Nah untuk yang sering belanja nih biasanya untuk menulis suatu bilangan, misalnya harga satu buah pulpen RP misalnya Rp2.000, jadi 2 titik. Jadi titik di sini itu adalah sebagai ribuan. Misalnya contoh untuk yang menyatakan bilangan itu harga satu handphone gitu misalnya sebesar 5.200 nih. Jadi titik yang pertama di sini itu untuk menyatakan juta, yang di sini adalah untuk menyatakan ribu. Jadinya harga satu handphone itu 5.200.000 rupiah, seperti itu. Jadi titik itu digunakan yang ini untuk juta dan yang ini untuk ribu, nanti juga ada miliar, triliun dan sebagainya ya. Jadi kita belajarnya sampai sini dulu, jangan terlalu banyak, nanti kalian bingung juga kalau terlalu banyak. Terus juga ada digunakan untuk menulis langkah-langkah kegiatan bagan atau daftar. Misalnya bagan-bagan yang kalian mau pakai itu ya, yang pertama misalnya siapkan selembar kertas, titik, siapkan sebuah gunting, titik, potong kertas menjadi bentuk bintang. Nah, seperti ini. Jadi dia menggunakan juga tanda titik dalam suatu kegiatan, langkah-langkah suatu kegiatan atau bagan atau daftar. Itu dia. Terus untuk selanjutnya itu penggunaan tanda tanya masih di kata tanya seperti yang kemarin-kemarin. Kalau kalian mau pakai membuat suatu kalimat tanya itu bisa menggunakan kata tanya, yaitu berapa, di mana, siapa, apa, kapan, mengapa, dan bagaimana, dan diakhiri dengan kalimat dengan tanda tanya. Terus berikutnya itu bagaimana cara kalian untuk mengungkapkan suatu kalimat tanya. Jadi dengan cara membuat pertanyaan dulu, baru kalian angkat tangan. Bagaimana untuk cara menanyakan sesuatu. Itu dia materi
bahasa Indonesia yang terakhir di subtema 4 untuk tema 8 kali ini. Sekian dan terima kasih.